kita belajar tentang hambatan listrik dan konsep hukum Ohm. Seperti kita ketahui bahwa arus listrik berpindah dari satu tempat yang potensial tinggi ke potensial rendah melalui sebuah penghantar. Ada perpindahan muatan listrik atau elektron dari yang negatif ke positif. Kemudian ada perpindahan arus listrik dari positif ke negatif. Nah, ternyata perpindahan elektron atau arus listrik, perpindahan elektron yang mengakibatkan perpindahan arus listrik ini jumlahnya atau banyaknya atau kuantitasnya dipengaruhi oleh beda jumlah elektron di ujung-ujungnya atau di kedua tempat. Perbedaan jumlah elektron itu mengakibatkan namanya beda potensial atau beda tegangan. Jadi semakin besar tegangan listriknya, beda potensialnya, maka arus yang mengalir semakin besar. Jadi arus listrik itu yang pertama, ya, arus listrik ini yang disebabkan oleh adanya perpindahan muatan listrik atau elektron, itu dipengaruhi oleh yang pertama adalah V atau beda potensial. Nah, selain beda potensial di kedua ujungnya, maka juga dipengaruhi oleh tempat dia mengalir atau si penghantar. Nah, si penghantarnya ini sama dengan kalau misalnya air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, ya. Misalnya ada air mengalir dari tempat tinggi, tempat rendah, dialirkan ke sana, tinggi ke rendah. Ini analoginya, maka semakin tinggi perbedaan ketinggian, semakin besar tinggi perbedaan, semakin tinggi perbedaan ketinggiannya, atau semakin besar perbedaan ketinggiannya, airnya akan semakin banyak mengalir kuantitasnya. Lalu dipengaruhi oleh tempat mengalir, misalnya pipa atau selokan. Semakin besar pipa, hambatan semakin kecil, ya. Semakin panjang juga semakin besar hambatannya, sehingga arus listrik itu dipengaruhi oleh hambatan listrik, hambatan penghantar. Sehingga oleh George Simon Ohm ini diberi atau dibuat persamaan yang terkenal dengan persamaan hukum Ohm, yaitu sama dengan V sama dengan atau beda potensial itu sama dengan arus dikali dengan hambatan penghantar. Sehingga dari sini bisa dilihat bahwa arus listrik itu sama dengan beda potensial atau tegangan listrik dibagi dengan R. Nah, penghantar yang menghantarkan ini itu kan di sini ada nilai R, ada hambatannya. Nah, nilai hambatan listrik ini itu dipengaruhi oleh yang pertama adalah jenisnya, ya. Misalnya kalau pipanya pipa dengan selokan, dengan yang lain itu jenisnya. Jadi ditentukan atau dipengaruhi oleh jenisnya. Ya, jenis. Kalau penghantar listrik misalnya apakah itu aluminium, apakah itu tembaga, apakah itu emas, itu ditentukan oleh jenisnya. Disebut dengan rho atau hambatan jenis. Kemudian juga dipengaruhi oleh panjangnya, ya. Semakin panjang penghantar, maka hambatannya semakin besar. Dipengaruhi oleh L dan dipengaruhi oleh besarnya penghantar. Semakin besar penghantarnya, maka arus atau elektron yang mengalir semakin luas atau hambatannya semakin kecil. Dipengaruhi oleh luasnya. Nah, setelah melakukan beberapa kali percobaan, para ilmuwan menemukan bahwa R itu sebanding dengan jenisnya, ya, dikali dengan L per luas.
Artinya hambatan listrik itu sebanding dengan jenisnya, sebanding dengan panjangnya. Artinya semakin panjang semakin besar hambatannya, berbanding terbalik dengan luasnya. Semakin luas hambatan semakin kecil. Nah, inilah dua persamaan yang kita pelajari hari ini, yaitu hukum Ohm, ya, ini yang hukum Ohm, V sama dengan I kali R, dan hambatan listrik R sama dengan rho kali L per A. Nah, lebih jelasnya kita lihat di simulasi PET Colorado tentang hukum Ohm dulu ya, hukum Ohm. V sama dengan I kali R. Ini ada hambatan 3 baterai, kemudian ada penghantar. Kalau kita mainkan atau kita rubah-rubah V, maka harusnya sebanding. Kalau dia naik, dia turun juga. Kalau V-nya naik, I-nya naik, V-nya turun. Lalu kalau V-nya dibuat tetap, hambatannya nih dirubah-rubah, maka I berubah terbalik ya. Kalau R-nya besar, I-nya mengecil. Kalau R-nya mengecil, I-nya membesar. Ini hukum Ohm. Lalu kita lihat tentang hambatan listrik dalam sebuah penghantar. Kalau resistivity berbesar atau daya hambatnya atau hambatan jenisnya berbesar, maka hambatannya membesar. Kalau R-nya diperbesar juga, kalau L-nya diperbesar panjangnya, maka akan menjadi panjang juga, menjadi besar juga hambatan listriknya. Nah, kalau A-nya diperbesar, R-nya mengecil. Nah, inilah cara menghitung hambatan penghantar, dan hambatan penghantar itu berhubungan dengan arus yang mengalir dalam sebuah rangkaian listrik. Oke, demikian tentang tentang konsep hambatan listrik dan hukum Ohm. Contoh soal pertama tentang hukum Ohm. Contoh yang sederhana. Pada suatu rangkaian listrik sederhana, terdapat penyuplai daya dengan tegangan 10 volt dan beban dengan hambatan 10 ohm. Berapakah besarnya kuat arus pada rangkaian tersebut? Nah, ini kita tahu bahwa yang ini adalah tegangan listrik ya, itu sama dengan diketahui diket V sama dengan 10 volt. Lalu ini adalah hambatan listrik R sama dengan 10 ohm ya. 10 ohm bisa ditulis seperti ini ya. Bisa juga ditulis 10 simbol ohm seperti itu ya. Sehingga yang ditanya adalah I sama dengan berapa. Kita gunakan persamaan ohm ya. Jawab V sama dengan I kali R, sehingga I sama dengan V per R sama dengan 10 per 10 10 volt per 10 ohm ya, sama dengan 1 ampere ya. Jadi arus yang mengalir dalam rangkaian itu adalah 1 ampere. Soal kedua tentang hambatan listrik. Sebuah penghantar dengan luas penampang ya. Berarti ini adalah nilai A. Luas penampang A sama dengan 0,005, 0,00, ada apa namanya, ada 5 nolnya ya, meter pangkat 2. Dan hambatan jenis itu alfa sama dengan 0,00001 ohm meter, dan R-nya sama dengan ini R sama dengan 5 ohm. 5
ohm, dan ini daya listriknya P sama dengan 1 kWh. Tapi kita belum belajar sampai ke sana ya. Kita perhatikan yang 3 dulu. Dan yang ditanyakan adalah berapa panjang. Berarti yang ditanyakan adalah L-nya sama dengan berapa ya. Jadi ini diketahui tiket, kemudian ini ditanya, dan di sini kita jawab atau penyelesaian. Kita gunakan persamaan hambatan listrik. Kita tulis dulu R sama dengan hambatan jenis L per A. Nah, yang ditanyakan L, berarti dari sini secara matematis kita bisa hitung L itu sama dengan R dikali A, R kali A per hambatan jenis. Jadi sama dengan R-nya 5 ya, kali A-nya itu 0,05, 0 kali 0,0005 per 0,01, 0,00001 ya. Jadi ini bisa kita hapus, kita bisa saling menghilangkan. Jadi sama dengan 5 kali 5 per 1, atau sama dengan dibutuhkan kawat sepanjang 25 meter ya. Demikian salah satu contoh untuk persamaan hambatan listrik. Jadi yang penting dihafal untuk hari ini 2 hukum Ohm, P sama dengan I dikali R ya, dan hambatan listrik sama dengan hambatan jenis kali panjang dibagi dengan luas penampang. Demikian untuk saat ini, semoga bermanfaat sambil belajar di rumah. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Semoga Tuhan terus memberkati kita. Shalom. Demikian penjelasan hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.